Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Inovasi Pendidikan di Indonesia. Nama anggota kelompok kami yaitu saya, Rosyida Rizky Daniar, NIM 059, Nina Nur Ardias Fika, NIM 065, Septania Trireza Erlinda, NIM 069, dan Fikril Hanim Ikhwaniyah, NIM 083. Pengertian inovasi pendidikan bisa didapatkan dari gabungan antara pengertian inovasi dan pengertian pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan itu terdiri dari dua kata, yaitu inovasi dan pendidikan. Inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu innovation yang bermakna segala hal yang baru atau pembaruan. Kata inovasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan yang baru yang berbeda dari yang sudah ada, seperti gagasan baru, metode baru, atau alat-alat yang baru. Inovasi dilakukan secara terencana dan tidak secara kebetulan. Ruang lingkup dari pembaruan itu lebih luas, dan berdasarkan pemaparan yang sudah saya jelaskan, inovasi adalah suatu ide, benda, peristiwa, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat. Sebagai hasil invensi maupun discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Sedangkan kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan adalah education, yang bermakna pengembangan atau bimbingan. Sedangkan dalam bahasa Arab, pendidikan adalah tarbiyah. Pendidikan sendiri dapat dimaknai dengan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan berencana melalui proses kegiatan bimbingan tuntunan kepada anak sehingga memiliki kecerdasan intelijensi, emosional, dan spiritual dan menjadi insan kamil dalam kehidupannya kelak. Inovasi pendidikan sendiri menurut Ibrahim tahun 1998 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah di dunia pendidikan. Inovasi dapat menjadi positif ataupun negatif. Jadi dapat diartikan inovasi pendidikan adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian dan potensi dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Hal terpenting ini juga sering digunakan untuk menunjukkan proses perubahan atau pengembangan dari beberapa bentuk yang sudah ada, sehingga hal ini berarti bahwa inovasi selalu berkaitan dengan masalah kreasi atau penciptaan sesuatu yang baru yang menuju ke arah yang lebih baik. Kata kunci dari inovasi sendiri adalah baru. Kemudian yang kedua, ialah jenis-jenis inovasi pendidikan. Yang pertama, pembelajaran kuantum. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, problem-based learning. Dan yang keempat, research-based learning. Pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan terjemahan dari bahasa asing ialah quantum learning. Menurut De Botter dan Hinergy, quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi dalam seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pembelajaran. Quantum learning pertama kali diterapkan pada pelatihan metode quantum learning atau supercamp. Quantum learning mempunyai tujuan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak, serta membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Quantum learning berpangkal pada psikologi kognitif dan bukan fisika kuantum, meskipun serba sedikit istilah dan konsep kuantum dipakai. Pembelajaran kuantum juga bersifat humanistis dan lebih konstruktivistis. Yang kedua ialah pembelajaran kontekstual. Menurut Sumiati dan Asra,
Pembelajaran kontekstual merupakan upaya guru untuk membantu siswa memahami relevansi materi pembelajaran yang dipelajarinya, yaitu dengan melakukan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Pembelajaran kontekstual juga merupakan salah satu inovasi dalam bidang pembelajaran. Pembelajaran kontekstual terfokus pada perkembangan ilmu, pemahaman, keterampilan siswa, dan juga pemahaman kontekstual siswa tentang hubungan mata pelajaran yang dipelajarinya dengan dunia nyata. Pembelajaran akan bermakna jika guru lebih menekankan agar siswa mengerti relevansi apa yang mereka pelajari di sekolah dengan situasi kehidupan nyata di mana isi pelajaran akan digunakan. Kemudian, problem-based learning. Model pembelajaran ini digunakan dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan mengubah tingkah laku siswa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perubahan tingkah laku yang diharapkan meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Tujuan utama problem-based learning bukanlah saja tentang penyampaian sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, sekaligus mengembangkan kemampuan siswa untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Yang terakhir, ada research-based learning. Model RBL ini merupakan model yang membawa siswa menjadi aktif, atau bisa disebut student-centered, dengan mengadakan percobaan dan penelitian. Pontman menyampaikan bahwa peserta didik seharusnya dapat membangun pengetahuan baru dari prosedur penelitian. RBL ini merupakan salah satu bentuk inovasi model pembelajaran. Pelaksanaan RBL terdiri dari, yang pertama ialah kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan akhir, di mana dalam kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi digunakan model RBL dengan 6 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan atau expose stage. Yang kedua, tahap pemberian referensi atau lecturing of core knowledge. Dan yang ketiga, tahap tindakan atau experience stage. Yang keempat, diskusi atau intern report for feedback. Yang kelima, presentasi atau presentation. Dan yang terakhir, laporan akhir atau final report. Tujuan inovasi. Menurut Santoso, tujuan utama inovasi yakni meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan organisasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas, sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya. Tujuan inovasi. Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai ialah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Bila dirinci, tujuan utama inovasi adalah: pertama, meningkatkan kualitas; kedua, meningkatkan pasar baru; ketiga, memperluas jangkauan produk; keempat, mengurangi bahan baku; kelima, mengurangi biaya tenaga kerja; keenam, mengurangi kerusakan; 7. Mengganti produk atau pelayanan; 8. Menyesuaikan diri dengan undang-undang; 9. Mengurangi konsumsi energi. Siklus inovasi. Siklus inovasi berlangsung seperti kurva difusi, di mana pada tahap awal tumbuh relatif lambat. Ketika kemudian pelanggan merespon produk sebagai sebuah kebutuhan, maka pertumbuhan produk meningkat secara eksponensial. Produk akan meningkat apabila dilakukan incrementory inovasi atau mengubah produk. Di akhir kurva, pergerakannya melambat kembali dan cenderung menurun. Siklus inovasi. Organisasi yang inovatif
akan bekerja dengan cara inovasi baru yang menggantikan cara lama untuk mempertahankan tumbuhnya kurva melalui pembaruan teknologi. Bila teknologi tidak dilakukan pembaruan, maka pertumbuhan akan cenderung stagnan atau bahkan menurun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan. Terdapat 4 pokok masalah yang harus diperbarui dalam pendidikan. Yang pertama ada kuantitas dan pemerataan kesempatan belajar. Yang kedua ada kualitas, meliputi kualitas guru dan kualitas fasilitas pendidikan. Yang ketiga ada relevansi, yaitu kurang sesuainya materi pendidikan dengan menyusun kurikulum baru. Yang terakhir ada efisiensi keefektifan. Inovasi dilakukan apabila terdapat masalah. Masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem pendidikan yang dimiliki dan digunakan di Indonesia belum bisa atau belum mampu mengendalikan kemajuan tersebut. Yang kedua, laju eksplorasi penduduk yang cukup pesat sehingga daya tampung ruang dan fasilitas tidak seimbang. Yang ketiga, aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain sangat terbatas. Yang keempat, kualitas pendidikan semakin lama semakin menurun, belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Yang kelima, alat organisasi belum berkembang secara efektif, serta masyarakat yang belum bisa untuk mengadakan perubahan. Yang keenam, kurang ada relevan antara program pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, atau yang terakhir, keterbatasan sistem pendidikan yang dimiliki dan digunakan oleh Indonesia. Selanjutnya, 3 strategi menurut Kenney tahun 1987. Strategi yang pertama adalah strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan, merupakan suatu pola inovasi itu sendiri. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan di mana inovasi itu akan dilaksanakan. Strategi yang kedua, yakni empirik rasional. Penjelasan dari strategi kedua ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya dan akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam kaitannya dengan ini, inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode terbaik untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Strategi yang ketiga yakni normatif re-educative adalah suatu strategi inovasi yang berdasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewis, dan beberapa pakar lainnya, yang menekankan bagaimana klien memahami permasalahan pembaruan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Berbagai upaya inovasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan ilmu normatif. Fungsi dari institusi pendidikan adalah melakukan kegiatan dan pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan subjek didik ke tingkat normatif yang lebih baik, dengan jalan yang baik, serta dalam konteks yang positif. Upaya inovasi pendidikan Indonesia menurut Daulay tahun 2004, adapun bentuk inovasi kurikulum itu adalah dengan merubah pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolitik, Kesimpulan dari paparan yang telah kami jelaskan yaitu inovasi merupakan pemikiran cemerlang yang bercirikan hal baru ataupun berupa praktik-praktik tertentu yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang dimaksudkan untuk memecahkan suatu persoalan yang timbul dan memperbaiki keadaan ataupun proses tertentu yang terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk terus memperbaiki sistem dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, semua bentuk inovasi pendidikan diharapkan dapat memecahkan permasalahan pendidikan yang dialami di negara Indonesia.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.